Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada garapan modul PWM inverter las Lakoni lagi. Ini PWM Lakoni yang versi lama, yang versi menggunakan IC regulator TOP224YN. Ini kiriman dari beliau yang ada di Boyolali kalau nggak salah, Boyolali apa Solo ya, Mas Wahyu Pamungkas. Yang ada 4 biji atau 4 pieces ya, yang 3 udah jadi yang 3 tuh udah saya kerjakan duluan karena kerja target ya, biar cepat selesai. Ini terpaksa ditambahkan gajun atau dimodif pakai PSU universal gajun dikarenakan kondisinya sudah parah. Yang 3 ini nanti juga diganti pakai gajun. Yang 1 tuh masih selamat ya, karena trafonya masih bagus dan komponennya masih bagus semua. Sedangkan yang ini komponennya udah pada hilang, dan untuk mencari dioda ini dioda pembatas ya antara jalur positif dengan outputnya itu susah. Maksudnya output IC regulator ya, itu kan diodanya berbeda seperti ini, dan beliau minta digajun saja, diganti pakai modul gajun saja biar nggak ribet ya. Yang 1 masih selamat, yang 3 ini yang nanti nasibnya ditambahkan gajun atau terpaksa dipasang modul gajun untuk bagian regulator switching power supply-nya ya. Jadi yang terakhir ini saya buatkan video buat dokumentasi juga, dan juga bisa buat belajar untuk teman-teman ya. Ini kondisinya IC op-amp CA340 sudah gak ada, sudah hilang entah kemana. Katanya modul ini ada 4 ya, itu sebelumnya sudah pernah diserviskan ke temennya di daerah sana, temen sound system gitu ya katanya, terus belum jadi. Terus ini dikirim ke bengkel saya. Kondisinya sudah dioprek atau sudah pernah dicoba diperbaiki dan gagal. Ini yang terakhir, saya belum tahu kondisinya karena saya baru mau mengerjakan ya. Ini tadi sudah saya sedot untuk tenol timahnya, jalur pad untuk IC CA340 nya. Saya belum tahu apakah si PWM nya IC KA3525 ini ikutan rusak atau enggak ya, karena di sini untuk dioda dioda skocinya udah hilang, terus IC regulator juga udah hilang, jalurnya udah banyak mengelupas, dan beliau minta dipasang gajun saja. Ini nanti akan saya bagikan bagaimana caranya mengecek PWM aktif atau tidak tanpa menggunakan PSU utama ya. Maksudnya ketika PSU nya belum normal atau masih bermasalah, kita bisa mengeceknya dengan menyuntik tegangan atau injek tegangan 24 sampai 28 volt ke jalur positif ini ya, positif input utama atau outputnya dioda ultrafast. Ini ada 2 dioda, itu diinjek tegangan sekitar 24 sampai 28 volt, dan groundnya nanti disambung ke ground utama atau ground sekundernya. Oke, kita coba. Kita akan suntik atau injek tegangan untuk ngetes apakah si PWM nya ini aktif atau enggak. Jadi nanti bisa ketahuan sebelum kita eksekusi bagian power supply nya. Kita normalkan dulu PWM nya, karena nanti ini juga akhirnya dipasang gajun, jadi nggak usah pusing-pusing bagian power supply nya, kita selesaikan dulu untuk jalur PWM nya. Ini pasang groundnya, ini di ground sekunder atau ground elko ya, dan ini output dioda ultrafast atau dioda utama untuk jalur positif 25 volt ya. Kalau yang versi lama ini biasanya outputnya di sini, kalau ketika masih pakai PSU yang asli itu outputnya sekitar 25 sampai 26 volt ya. Tapi beda lagi yang versi baru yang menggunakan IC UC3845 dan MOSFET K3878 itu outputnya sampai 28 volt. Tapi kalau yang versi lama yang trafonya kecil atau pendek seperti ini outputnya mentok di 26 volt saja teman.
Oke, kita pasangkan dulu. Ini groundnya, terus ini positifnya. Waduh, ini sudah posisi power supply saya nyala ya. Di sini power supply-nya saya injek di 26 volt. Ini terbaca 25 ya. Bentar, saya ambil multi. Kita cek tegangannya yang masuk, yang kita injek ini. Ini LED sudah nyala. LED-nya nyala merah juga nyala ya, alias OC, karena ini jalur termistornya atau sensor suhunya belum terpasang. Jadi mesin las lakoni untuk jalur sensor suhunya atau termistornya harus posisi normally close, atau ketika posisi suhu normal dia nutup ya, seperti ini. Jadi kita jumper dulu untuk mengaktifkan pin kaki nomor 8 ya, atau kaki softernya KA3525 agar si BWM nya bisa aktif. Kita jumper dulu, ini jalur softstarnya, jalur sensor suhu atau termistornya. Terus lanjut kita cek dulu, tadi tegangannya belum sempat kita cek ya. Tegangan yang masuk di sini kita injek tadi 25 volt ya, jadi selisih sekitar 1 volt dengan voltmeter yang ada di PSU saya. Jadi yang asli yang ini 25,7. Setelah itu kita cek untuk output 12 voltnya. 12 voltnya di mana Mas? Ini ada IC regulator 7812. Outputnya di kaki nomor 3. Jadi ini kan dia simetris sebenarnya. Ada simetrisnya, negatif 12 volt dan 12 volt. Negatif 12 ini diambilkan langsung dari outputnya trafo, jadi tidak lewat IC regulator. Itu nanti aja, karena negatif 12 ini tidak terpakai untuk BWM. Negatif 12 ini dipakai untuk jalur feedback atau jalur current sensor yang ada di PCB panel depan ya. Itu bagian feedbacknya dia pakai simetris negatif 12 volt dan positif 12 voltnya. Untuk BWM sendiri dan op-amp nya dia hanya butuh tegangan 12 volt saja. Ini 12 volt, kita cek 12 volt ada. Jadi IC regulator masih bekerja. Kita cek lanjut ke pin nomor 15 ke KA3525. Di sini harusnya ada 12 volt juga, karena itu VCC positifnya atau plusnya untuk menghidupkan IC KA3525. 12 volt nyampe ke nomor 15. Dan ini op-amp nya belum ada. Kalau untuk op-amp CATX40 VCC nya itu di kaki nomor 7 teman. Itu harus ada 12 volt. Oke, 12 volt ada. Berarti untuk tegangan yang masuk ke IC supply-nya tuh aman ya, nggak ada masalah. Kita cek di sini untuk kaki nomor 8-nya KA3525, apakah dia sudah aktif. Ketika aktif itu kaki nomor 8 ini mengeluarkan tegangan sekitar 4,5 sampai 5 volt. Kalau tegangannya 0 berarti si BWM-nya belum aktif atau standby, ataupun si IC KA35 ini rusak. Kita cek. Di sini ada tegangan 4,7 volt, berarti menandakan pin softstarnya itu ada tegangan. Harusnya ini BWM sudah aktif, harusnya ya. Ketika di sini 0, itu bisa jadi IC-nya sendiri yang rusak, KA35-nya rusak, ataupun dari jalur MCR sini ya. Ini ada MCR, SCR, MCR 106 ini sering bermasalah, ataupun ini ya, kapasitor tantalum di jalur kaki nomor 8 dia positifnya dapat resistor 100 ohm yang di paralel ke jalur kaki nomor 8 ini tadi, ataupun TR ini ya, Y1 atau S850 di yang paling bawah ini ada 3 ya. Ini semuanya Y1. Yang paling atas ini untuk feedback kaki nomor 4 komparator. Sedangkan yang paling bawah ini untuk jalur kaki nomor 8 untuk cut off ketika sensor suhunya mendekati normally open.
Jadi kaki 8 tadi diparalel dengan sebuah kapasitor tantalum yang diseri dengan resistor 100 ohm. Nah, ini kapasitor ini yang sering bermasalah, yang sering short, menyebabkan kaki nomor 8 itu tegangannya hilang. Ini masih ada tegangan, berarti si BWM nya harusnya aktif. Kita langsung cek kaki nomor 2 dan kaki nomor 5. Kaki nomor 2 ini harusnya ada tegangan sekitar 5 volt. Oke, ini 5 volt. Itu kaki 2 disambung atau tersambung ke kaki nomor 16. Ini VREF nya, tegangan referensi. Dan kaki nomor 5 ini harusnya ada 2 volt. Oke, nomor 5 ada 2 volt. Nomor 6 biasanya 3 sampai 3,8, ini ada 3,6. Oke, normal. Dan untuk outputnya ini yang utama, kaki nomor 11 harusnya ada tegangan sekitar 5 volt ya di sini. Kok gak enek. Kaki nomor 11. Nah, ini tegangannya hilang, teman. Kaki nomor 14 dia juga hilang. Entah ini kenapa. Oh, ada. Ada. Kaki nomor 14 ada 5,5 volt. Tapi kaki nomor 11 nya tadi coba lagi. Apakah tenolnya ngefong? Enggak, ternyata, teman. Kemungkinan ini tegangan di kaki nomor 11 ini output A nya. Tadi output B nya ada, output A nya kok hilang. Output B nya ada, output A nya kok hilang ya. Itu bisa jadi IC nya sendiri rusak ataupun TR driver ini ya. Ini ada 4 transistor totem pole ya. Yang paling bawah Y2, yang tengah 2 ini Y1, yang paling atas Y2. Ini TR driver totem pole untuk driver untuk yang masuk ke jalur gate-nya MOSFET IRF, MOSFET driver. Jadi sebelum MOSFET driver ada transistor driver untuk mendrive sinyal dari IC BWM output A dan output B nya dikuatkan lagi. Selanjutnya dibagi untuk jalur N channel dan P channelnya. Jadi N channelnya keluar 5 volt, sedangkan P channelnya keluar 20 volt. Itu ketika diukur terhadap ground. Tapi ketika yang P channel diukur terhadap positif, itu tetap 5 volt. Ini saya cek dulu apakah dia tegangan 5 voltnya di kaki nomor 11 ini hilang karena si transistor drivernya short ataupun IC nya sendiri yang mati. Tapi untuk setiap perbaikan atau servis BWM akan saya ganti untuk IC BWM nya untuk memaksimalkan kerja dari BWM nya, karena untuk lakon ini sering sekali BWM nya rusak ya, atau sering sekali IC nya ini rusak. Jadi sekalian aja diganti biar nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, kondisinya sudah saya ganti untuk IC BWM nya SG3525, ditambahkan soket ya. Ini nanti yang soket untuk CATX 40 nanti aja. Sekarang kita normalkan dulu untuk BWM utamanya dulu. Tadi sempat saya lepas ini IRF MOSFET IRF nya, IRF Z24N dan IRF 9Z24N, karena ini tadi ternyata setelah diamati bekas penggantian ya. Jadi saya lepas dulu untuk menghindari short antara jalur source-nya P channel itu kan dapat 24 volt ya, dapat resistor 2R2 yang diparalel. Source-nya itu dapat positif 24 volt, dan takutnya kalau si MOSFET-nya ini short atau setengah rusak ya, itu biasanya menyebabkan IC BWM-nya langsung rusak lagi atau langsung jebol lagi ketika diganti baru. Jadi untuk mengantisipasinya lebih baiknya dicopot semua, karena ini saya sudah banyak pengalaman. Jadi yang saya lepas hanya yang bagian bawah, karena ini tadi dilihat secara fisik sudah pernah dilakukan penggantian ya. Yang ini masih ori, dia lebih coklat warnanya, ini udah kinclong, lebih silver ya. Nanti kita tes ya untuk kondisi MOSFET IRF nya. Sekarang ini sudah posisi on, tegangan sudah injek 25 volt, 25,7 tadi. Kita sekarang tes tegangannya.
Yang tadinya di kaki nomor 11 atau output A nya itu hilang, sekarang apakah sudah muncul atau belum? Sekarang kita cek di kaki nomor 11. Oke, sudah muncul tegangan 4,918 atau 4,9 volt mendekati 5 volt. Sudah muncul ya, alhamdulillah sudah keluar, berarti benar untuk IC BBM nya tadi benar-benar rusak ya, setengah atau setengah rusak dia. Jadi yang keluar hanya sebelah atau pincang ya. Jadi kaki nomor 14 nya keluar, output B nya tadi keluar 5 volt, sedangkan untuk output A nya kaki nomor 11 0 volt atau enggak keluar sama sekali. Bisa dikatakan ini tegangannya pincang atau BBM nya setengah rusak. Kaki nomor 14 nya harusnya juga sudah normal. Oke, ini 5,3 volt, ada selisih sedikit nggak apa-apa, toleransi ya temen. Yang penting tidak drop sampai 3 volt. Ini masih di rentang 5 volt. Karena ini juga jalur MOSFET-nya ada yang terpasang, ada yang terlepas, jadi tegangannya ada selisih sedikit, tapi masih di rentang 5 volt. Sekarang kita cek ya, nanti pakai osiloskop juga untuk melihat sinyal gigi gergaji di kaki nomor 5. Nomor 5 itu gigi gergaji, dan untuk melihat sinyal outputnya BBM di output A, output B nya, nanti sinyal kotaknya, dan kita lihat untuk dead time dan rest time nya berapa di perbandingan antara output IC dengan output drivernya ketika sudah terpasang untuk MOSFET IRF nya. Nanti akan ada selisih untuk duty cycle nya. Untuk di outputnya asli dari ini, output dari IC langsung itu sama dengan output dari TR driver, sedangkan ketika outputnya sudah di drainnya MOSFET IRF ini, nanti duty cycle-nya akan naik sekitar 10%. Itu juga sama untuk jalur gate-nya, itu akan sama dengan duty cycle yang ada di jalur outputnya IC. Kita cek dulu, ini paling bawah itu N channel, gate-nya 5,3 volt terhadap ground ya. Untuk yang P channel nomor 2 dari bawah itu 20,6 volt, normalnya sekitar 20 sampai 21 volt. Kalau kurang atau lebih dari itu berarti masih ada masalah di jalur gate-nya, entah itu kapasitor ini kapasitor non polarnya ini kering, ataupun sendernya. Sini ada sender 15 volt, dia di jalur gate-nya P channel terhadap jalur input yang 5 volt output dari TR driver, ataupun jalur PCB nya yang ada mengelupas. Biasanya mengelupas itu dari jalur sini ya, atas ada resistor 103 ini atau 10 kilo ya. 103 10 kilo, dia diambil dari sender 15 volt juga untuk supply ke jalur gate nya P channel. Itu biasanya jalurnya putus karena ini bolak-balik atau double layer ya. Jalur P channel itu ada di atas, ada juga di bawah. Jadi ketika jalurnya putus, itu pincang tegangannya antara P channel 1 dengan P channel yang sebelahnya, itu pincang biasanya. Kita pindah yang ke atasnya. Aduh, ini 5 volt. Oke, tadi sempat konslet kan. Oke ya, ini yang N channel 5,4 volt, ini yang P channelnya paling atas 20,5 volt. Ini sudah normal, tadi sempat short sedikit. Output drainnya di sini 14,6 volt ya. Saya pasang dulu untuk MOSFET IRF yang ini dan nanti kita lihat perbandingannya antara jalur outputnya IC dengan output drainnya MOSFET IRF seperti apa selisihnya. Nanti kita lihat. Oke, sambil nunggu kita tes dulu nih si MOSFET-nya apakah dia normal atau enggak, apakah short atau terbaca sebagai transistor. Karena ada MOSFET seperti ini bocor atau setengah rusak, terbacanya bukan MOSFET tapi terbaca sebagai BJT ya, atau bipolar transistor. Dia terbaca sebagai NPN atau PNP biasanya. Itu MOSFET-nya sudah pasti rusak ya. Harusnya kalau MOSFET juga terbaca sebagai NE MOSFET ataupun PE MOSFET seperti itu. Ini yang kita tes yang P channel dulu.
Oke, PE MOSFET ini pinnya GDS ya 123. Ini nilai kapasitifnya masih normal. Jadi untuk IRF 9Z24N nya atau P channelnya masih bagus. Sekarang ini yang N channel atau IRF Z24N. Aduh, mau kita orang mau nih kamera. Oke, ini yang N channel. Dia aduh malah short. Oke, ulang lagi. N channelnya wah, duh kok short bos. Saya ulang-ulang. Masih bagus juga ya NE MOSFET terbaca, ini GDS gate drain source-nya masih terbaca, dan ini nilai kapasitifnya masih oke. Berarti untuk MOSFET drivernya nggak ada masalah. Cuma yang masalah tadi di jalur IC-nya tadi ya. Jadi langsung kita pasang. Dan untuk servis mesin las biasanya di bengkel saya ini saya akan ganti tadi yang saya jelaskan ya, kapasitor tantalum di jalur soft start, karena ini sering sekali menyebabkan mesin lasnya kadang-kadang mati atau kadang-kadang nggak keluar tegangan ya. Menyebabkan IC-nya juga cepat panas karena tegangan soft startnya tidak stabil. Ini aduh, si kapasitor tantalum ini sering short ya, atau ini kan negatifnya ke ground, jadi sering short antara jalur kaki nomor 8 yang itu jalurnya positif. Dia kalau kapasitornya short dia nge-ground atau short ke ground, sehingga tegangan soft startnya itu hilang. Itu yang sering menyebabkan mesin lasnya ketika dipakai kok tiba-tiba mati atau seolah-olah nggak ada tegangan ya, padahal kondisi kipas dan kondisi LED indikator masih menyala. Oke teman, masa sudah posisi terpasang ya, kita lanjut langsung sat-sat aja, karena ini kondisi baterai kameranya sudah menipis, sudah hampir habis ya, ngedrop. Oke, kita cek dulu ini output drainnya teman ya, pakai multimeter. Ini 14,5, ini juga 14, sekian, 14,5 juga teman ya. Harusnya ya nggak selisih jauh ya antara yang A dengan yang B. Sekarang kita cek menggunakan osiloskop untuk jalur PWM nya tadi yang saya jelaskan di awal. Ini ya bentuk gelombangnya, ini di output drainnya MOSFET seperti ini. Itu kelihatan di sana. Untuk rest time-nya ini terbaca di output drain-nya 40 nanosecond dengan duty cycle-nya ini selisih 10% nanti ya. Ini 56, berarti nanti di output IC sekitar 44 atau 45-an ya. Ini frekuensi 110,3 110,6 kHz ya. Normalnya untuk PWM mesin las lakoni atau PWM menggunakan MOSFET antara rentang 90 sampai 110 atau 115 kHz. Kalau di atas itu atau di bawah itu berarti PWM nya belum normal. Untuk VRMS nya ini sama dengan di sini tadi ya, tapi selisih sedikit karena ini di osiloskop lebih sensitif ya, dia lebih responsif. Di sini terbaca 14,8 volt. Kan peak to peaknya 28 sampai 30 volt ini. Ini agak ngacak ya karena dia respon banget di 4 mikrosecond. Oke, kita bandingkan dengan yang outputnya asli dari si IC PWM ya. Ini kita pasang dulu groundnya biar nggak lepas. Kita pasang di jalur kaki nomor 10. Ini nomor 10 ya teman ya. Aduh, nomor 10 ini perhatikan bentuk gelombangnya ya, itu cuma beda tinggi rendahnya aja karena dia posisinya tegangannya berbeda. Oke, seperti itu ya. Untuk duty cycle-nya terbaca 43,2% ya, bener ya, sekitar 40-an persen. Dan untuk VRMS-nya 6 volt atau 5 volt, itu terbaca di situ 6 volt. Frekuensi tetap sama di 110 kHz. Oke, seperti itu teman ya untuk cara pengetesan dengan injek tegangan PWM lakoni ketika si PSU belum normal atau ketika si PSU nya belum dinormalkan. Kita cek dulu dengan injek tegangan seperti ini biar lebih mudah untuk pengerjaannya gitu, karena ini lebih stabil ya diinjek seperti ini. Cukup injek tegangan 24 volt positif dan ground aja, si PWM sudah dipastikan
dia aktif atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Tadi yang saya maksud untuk sinyal gigi gergajinya itu di kaki nomor 5 ya teman. Ini ya, ini gigi gergajinya. Frekuensinya 2 kali lipat frekuensi output ya, dia 230 atau 220 kHz. Duty cycle-nya juga sekitar 40%, dan itu tegangannya 2 sampai 2,8 volt ya. Itu gigi gergaji. Kaki nomor 4-nya seperti ini bentuk gelombangnya ya. Seperti sinus tapi DC, kayak apa ya, antara sinyal sinus dengan gigi gergaji. Ini nomor 5, nomor 4 namanya apa ini, tolong dikoreksi kalau saya salah ya, seperti itu.